Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Musa, NIM 0711518143, kelas HE18X, akan mempresentasikan hubungan pertanggungjawaban Internet Intermediary dengan e-commerce. Universitas Al-Azhar Indonesia. Pendahuluan. E-commerce kian menjanjikan. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada industri ini. Bukti konkretnya adanya program 1000 Technopreneur Digital dan Peta Jalan E-commerce Indonesia. Namun, ada hambatan di aspek regulasi. Spesifiknya yang mengatur perihal tanggung jawab penyedia jasa layanan digital via internet, selaku berperan sebagai salah satu Internet Intermediary. Internet Intermediary. Internet Intermediary adalah suatu platform baik aplikasi atau website yang berperan sebagai pefasilitas komunikasi antar pengguna via internet. Umumnya, Internet Intermediary tidak menyediakan konten pada platformnya, melainkan dari penggunanya itu sendiri. Contohnya adalah YouTube, Facebook, Bukalapak, Tokopedia, Internet Service Provider, seperti IndiHome, First Media, dan lain-lain. Penjelasan lanjutan. Saya akan menitikberatkan di contoh jejaring sosial Facebook. Pada hakikatnya, Facebook tidak menyediakan konten, tapi yang menyediakan konten adalah pengguna dari Facebook itu sendiri. Dengan kata lain, Facebook hanya menyediakan atau memfasilitasi platform atau wadah bagi para pengguna Facebook yang nantinya para pengguna Facebook akan memposting konten-konten di Facebook. Bisa berupa foto, video, dan lain-lain. Sanksi dalam negeri. Internet Intermediary rentan akan risiko sanksi, baik pidana atau perdata. Spesifiknya perihal pelanggaran hak cipta yang dilakukan pengguna. Sanksi tersebut terdapat di pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta mengatur setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ketentuan tersebut berlaku bagi tempat perdagangan baik luring atau daring, baik offline atau online. Hambatan. Tempat perdagangan luring lebih mudah dikelola. Tempat perdagangan daring sebaliknya. Pengelola tempat perdagangan luring lebih mudah mendeteksi jika ada pengguna sebagai pelanggar hak cipta. Tempat perdagangan daring sebaliknya. Hal tersebut lantaran jumlah pengguna yang besar menghambat penindakan pengguna pelanggar hak cipta. Terlebihnya, akun-akun yang ditindak dapat dengan mudah meraih akses ulang dengan buat akun baru. Penjelasan lanjutan. Tempat perdagangan luring lebih mudah dikelola karena pada dasarnya dia offline, jadi fisik, aktivitas fisik. Jadi pendeteksian pelanggarannya itu lebih mudah. Sebaliknya, kalau tempat perdagangan daring atau online itu sulit dideteksinya karena itu online atau daring. Jadi di dalam jaringan. Jumlahnya tentu sangat banyak.
Dan orang bisa buat akun baru jika ingin meraih akses ulang. Tambahan lagi, bahkan orang bisa merahasiakan identitasnya atau menyembunyikan IP address-nya. Selanjutnya, sanksi luar negeri. Luar negeri atau luar sudah lama kenal pembatasan tanggung jawab internet intermediary. Contohnya adalah di Amerika dan Uni Eropa. Di Amerika ada yang namanya The Digital Millennium Copyright Act tahun 1988. Terterapkan sistem notice and takedown, di mana pengguna tidak akan bertanggung jawab atas konten-konten yang melanggar hak cipta selama tidak tahu keberadaan konten tersebut. Tidak menerima profit dari konten tersebut, harus segera menghapus konten tersebut. Lalu di Uni Eropa, E-commerce Directive tahun 2021 kurang lebih mengatur sama. Internet intermediary tidak dianggap bertanggung jawab atas konten pengguna apabila tidak mengetahui keberadaan konten terlanggar tersebut dan segera menghapus konten tersebut jika tahu ada konten melanggar. Kesimpulan, pertanggungjawaban internet intermediary di Indonesia belum diatur secara spesifik. Belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik hal apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana di Amerika Serikat dan di Uni Eropa. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, kalau di Amerika Serikat dia pengaturan pertanggungjawabannya lebih spesifik. Jadi contohnya seperti ini. Jika seseorang memposting postingan sara baik berupa foto atau video di internet intermediary, katakanlah Facebook, lalu orang lain melaporkan kepada Facebook bahwa si orang pertama tadi memposting foto dan atau video yang berunsur sara kepada Facebook. Dalam hal ini, Facebook harus melakukan pengecekan pada postingan tersebut. Apakah benar laporan tersebut? Kalau jika terbukti benar, maka Facebook harus menghapus postingan tersebut. Di sini titik beratnya adalah jika Facebook tidak menghapus, berarti Facebook dalam hal ini salah. Tapi karena Facebook sudah menghapus konten foto dan atau video berunsur sara tersebut yang memang sudah valid berunsur sara, dalam hal ini Facebook telah melakukan sebagaimana istimewa. Saran, Indonesia perlu mengatur kejelasan pertanggungjawaban internet intermediary di Indonesia agar ada kepastian hukum. Penulis sarankan agar ada undang-undang yang mengatur secara spesifik hal apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hak cipta tentunya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, perlu ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tanggung jawab dari internet intermediary itu seperti apa. Contohnya yang saya sebutkan tadi di Amerika dan contoh Facebook tadi. Jadi jika internet intermediary Facebook sudah melakukan sebagian mestinya, berarti tidak ada masalah. Sebaliknya jika tidak melakukan sebagian mestinya, yaitu menghapus postingan yang berunsur sara yang sudah valid, berarti Facebook dalam hal ini tidak melakukan hal yang semestinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.